Satu sih. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada sholat Jumat dan khotbah naik mimbar. Ada beberapa informasi. Yang pertama adalah melaporkan hasil keuangan di Masjid Baitul Wahid. Satu awal minggu kemarin berjumlah Rp1.188.500 dan memasukkan sholat Id, sholat Jumat minggu yang lalu berjumlah Rp680.000. Infak sholat Idul Adha Rp3 juta. Total kas yang ada Rp3.680.000. Untuk pengeluaran dalam satu minggu kemarin berjumlah Rp2.900.000, berjumlah Rp1.942.500. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal bapak-bapak sekalian demi kemakmuran Masjid Baitul Wahid akan dicatat Allah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, kepada para jamaah, nanti selesai sholat Jumat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ruqyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu
يحجب يوم الجمعة أنصت والإمام يحجب على المنبر فقد نووس أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya mengajak kepada saudara-saudaraku sesama kaum muslimin untuk senantiasa mengikhlaskan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir di rumahnya, memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal salih dan ketaatan kita pada siang hari ini senantiasa diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya derajat seseorang di sisi Allah diukur karena ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling tinggi, yang paling mulia derajatnya di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang setelah Islam, iman dan ketakwaan adalah bahwa dia diberikan ilmu, dianugerahkan kepadanya ilmu yang benar, yang bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau menyatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan dijadikan faqih, memahami agama, memahami Islam. Maka ketika seseorang dianugerahi ilmu yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang mulia, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan anugerah yang dalam bentuk ibadah, amal salih dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sehingga dia akan memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Karena sesungguhnya kita manusia ini diciptakan memang semata-mata untuk mengabdi, tunduk patuh, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang sudah kita hafal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepada-Ku. Maka pada hakikatnya seorang muslim yang memahami hakikat penciptaan dirinya, dia akan menjalani kehidupannya seluruhnya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan,
bagaimana dengan saya? Saya ini habis waktu saya di kantor, di tempat kerja, di jalan. Saya tidak bisa setiap saat beribadah di masjid, setiap saat melakukan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, karena saya dituntut oleh amanah pekerjaan saya. Maka sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami takrif ibadah. Takrif atau pengertian ibadah itu sendiri. Ini takrif ibadah. Maka berdasarkan takrif ibadah ini, bahwa seluruh aktivitas kita, selama itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk ibadah. Maka ibadah tidak boleh dibatasi hanya di masjid saja, tetapi seluruh aktivitas jika dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itu ibadah. Hanya saja para ulama membagi ibadah itu dalam dua kategori besar. Yang pertama namanya ibadah mahdhah, yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni ibadah khusus. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya semata-mata untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan di negeri akhirat. Tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Ini ibadah mahdhah, murni ibadah. Ibadah jenis ini telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak menentukan ibadah jenis ini hanya Allah. Diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i menyatakan bahwa perkara ibadah al-aslu fil ibadati at-tauqif. Ibadah mahdhah ini tidak boleh dikerjakan kecuali ada keterangan, ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala bentuk ibadah mahdhah kita menunggu perintah dari Allah, terima jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah perkara salat, zikir, wudu, adzan dan sebagainya, haji, umrah dan perkara-perkara yang tidak ada kita lakukan itu tidak ada unsur dan niat-niat atau tujuan-tujuan duniawi, maka masuklah kategori ibadah mahdhah. Yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini. Perkara ibadah ghairu mahdhah ini sangat luas, tidak ada batasan, selama tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidahnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibah. Segala sesuatu itu boleh, illa yaqumat dalil ala tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang melarangnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkaulah yang lebih paham tentang urusan duniamu. Namun saudara-saudaraku kaum muslimin, walaupun hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita, tapi bagi seorang muslim itu bisa menjadi ibadah. Jika pertama diniatkan sebagai ibadah, yang kedua tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka bekerja adalah ibadah. Walaupun seharian di kantor, jika diniatkan ibadah kepada Allah, tidak ada pelanggaran syar'i di dalamnya, maka selama sehari di kantor itu pun sedang beribadah. Demikian pula aktivitas-aktivitas lainnya. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, yang perlu dan paling penting kita pahami adalah bagaimana menjalani kehidupan kita ini dengan memahami apakah di sana ada perkara-perkara syar'i. Jangan sampai ada perkara syariat yang mungkin kita langgar sehingga aktivitas kita itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah, salah satu di antara kebahagiaan dan keberuntungan kita, khususnya warga kaum muslimin di perumahan Taman Puspa Gaswan ini, bahwa sejak awal kurang lebih tahun 2010 sudah ada masjid disediakan bagi kita. Dan tahun 2000 sudah ada masjid disediakan bagi warga perumahan. Ini perlu kita senantiasa syukuri. Disinilah kita laksanakan perkara-perkara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selama ini masjid ini telah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pusat untuk berdakwah ilallah, sebagai tempat untuk mentarbiyah kaum muslimin dan generasi kaum muslimin, sebagai tempat untuk ijtimaiyah, yakni menyelesaikan perkara-perkara sosial dan kemasyarakatan. Maka mari kita syukuri masjid ini dengan menghidupkannya, memakmurkannya dengan aktivitas-aktivitas ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dakwah ilallah dan tarbiyah. Dan memang demikianlah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikianlah jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dakwah ilallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, inilah jalanku, inilah agamaku, inilah Islamku, ad'u ilallah, yakni mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia, menyeru manusia kepada Allah, supaya ibadah hanya kepada Allah, supaya tidak ada sesembahan selain Allah, supaya memurnikan kalimat la ilaha illallah. Itulah tujuan dakwah dan tarbiyah kita. Maka dakwah itu adalah untuk mengajak manusia bagaimana mengenal Allah, tunduk patuh, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diselewengkan bahwa dakwah itu bukan untuk kelompok atau golongan tertentu, bukan. Tetapi untuk Allah. Maka siapapun kita, dakwah kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad'u ilallah ala basiratin, di atas hujjah yang nyata. Hujjah yang nyata di sini adalah ala ilmin, berdasarkan ilmu. Kembali ke hadis tadi yang pertama saya bacakan, di atas ilmu, bahwa dakwah itu harus dibangun di atas ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Ilmu tentang apa yang kita dakwahkan, yang kita ajarkan, ilmu tentang siapa yang kita dakwahi, dan ilmu tentang bagaimana caranya mendakwahi atau mengajari manusia. Dan demikianlah yang dijalankan oleh Rasulullah, para sahabat, sehingga tidak ada perselisihan dan pertentangan di kalangan mereka. Jika dakwah sudah menyimpang untuk golongan, untuk kelompok, maka ketahuilah pasti akan terjadi perselisihan, permusuhan, pertentangan di kalangan kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan masjid yang mulia ini kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan di dunia ini, yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada khutbah yang kedua ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang tulus, sebesar-besar dan sedalam-dalamnya kepada para pemimpin kita yang pada hari ini menyempatkan hadir di masjid kita yang mulia ini. Terkhusus kepada Bapak Bupati Sidoarjo yang menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Demikian pula kepada seluruh aparat, kepada seluruh perangkat, kepada seluruh jajarannya yang menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Demikian pula kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Ketua RW dan RT. Mereka ini adalah pemimpin kita yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar dan berat, menjalankan amanah yang tidak sekecil. Maka hendaklah kita kaum muslimin senantiasa mendoakan mereka, doa-doa terbaik kita. Seorang ulama besar bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Lau anni da'watan mustajabah la da'autuhu ila sultan." Seandainya aku punya satu doa yang saya pastikan itu mustajabah, pasti diterima oleh Allah, niscaya doa itu aku panjatkan untuk para penguasa dan para pemimpin. Ada yang bertanya, kenapa? Karena ketika doa itu saya panjatkan untuk para pemimpin dan diterima oleh Allah, maka negeri ini akan menjadi baik, masyarakat akan menjadi baik. Tetapi kalau doa ini hanya untuk diriku saja, maka yang baik hanya untuk diriku saja. Maka sekali lagi mari kita doakan para pemimpin kita. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalankan amanah kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya, membela yang lemah, membela yang benar, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya pemimpin terbaik itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka pemimpin terbaik adalah kamu cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kalian. Kamu senantiasa mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci kepada mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Dan senantiasa mereka melaknati kalian dan kamu pun melaknati mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghina bi fadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله